No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat malam buat Bapak dosen kami yang terhormat, Bapak Nexon F. Saragi. Perkenalkan, saya Cindy Veronica Ritonang dengan NPM 2205270 dari kelas 7 SIB. Ingin mempresentasikan tugas dari soal exercise EHE UNI nomor 34. Which of the following practice makes web application vulnerable to SQL injection attacks? A. Use the most restrictive SQL account types of applications. B. Never build transact SQL statement directly from user input. C. Avoid contracting dynamic SQL with concatenated input values. D. Accepts entries that contain binary data, escape sequence, and comment characters. Terjemahannya, manakah dari praktik berikut yang membuat aplikasi web rentan terhadap SQL serangan injeksi? A. Gunakan jenis aplikasi akun SQL yang paling ketat. B. Tidak pernah membuat pernyataan transact SQL langsung dari input pengguna. C. Hindari membuat SQL dinamis dengan nilai input gabungan. D. Terima entry yang berisi data biner, urutan escape, dan karakter komentar. Jawaban yang saya dapat dari ChatGPT, praktik yang membuat aplikasi web rentan terhadap serangan SQL injeksi adalah C. Hindari membuat SQL dinamis dengan nilai input gabungan. Pilihan ini adalah praktik yang paling umum dan berbahaya yang membuat aplikasi web rentan terhadap SQL injeksi. Penjelasannya, serangan SQL injeksi terjadi ketika penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi web. Kode SQL ini kemudian dieksekusi oleh server database, memungkinkan penyerang untuk mengakses data sensitif, mengubah atau menghapus data, mengganggu operasi database. Membuat SQL dinamis dengan nilai input gabungan berarti menggabungkan input pengguna langsung ke dalam string SQL tanpa memvalidasi atau membersihkannya terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan penyerang untuk memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input dan kemudian mengeksekusinya di server database. Contohnya, misalkan sebuah aplikasi web. Contoh, kami memiliki sistem informasi penelusuran alumni di Universitas Metodis Indonesia. Aplikasi tersebut memiliki formulir login yang meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi atau password. Jika aplikasi web membuat SQL dinamis dengan nilai input gabungan, kode SQL berikut mungkin dihasilkan. Select from user where username, input username plus n password seperti rumus berikut. Penyerang dapat memasukkan kode SQL berbahaya berikut sebagai nama pengguna or 1 sama dengan 1. Kode SQL ini akan menghasilkan select from user where username or 1 sama dengan 1 and password sama dengan password. Karena 1 sama dengan 1 selalu benar, kode SQL ini akan mengembalikan semua data dari tabel user. Penjelasan dari opsi yang lain, kalau kita pilih A itu gunakan jenis aplikasi akun SQL yang paling ketat. Pilihan ini membantu tetapi tidak cukup untuk mencegah serangan SQL injeksi. Jenis akun SQL yang paling ketat hanya membatasi akses ke data tetapi tidak mencegah penyerang memasukkan kode SQL berbahaya. Yang B, tidak pernah membuat pernyataan transact SQL langsung dari input pengguna. Pilihan ini ideal tetapi tidak selalu praktis. Dalam beberapa kasus mungkin perlu untuk membuat pernyataan SQL dinamis dari input pengguna. Jika ini masalahnya, penting untuk memvalidasi dan membersihkan input pengguna dengan cermat untuk mencegah serangan SQL injeksi. Yang D, terima entry yang berisi data biner, urutan escape, dan karakter komentar. Pilihan ini tidak membuat aplikasi web rentan terhadap serangan SQL injeksi. Menerima entry yang berisi data biner, urutan escape, dan karakter komentar hanya dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan aplikasi lain. Kesimpulannya, praktik yang paling umum dan berbahaya yang membuat aplikasi web rentan terhadap serangan SQL injeksi adalah membuat SQL dinamis dengan nilai input gabungan.
Penting untuk memvalidasi dan membersihkan input pengguna dengan cermat untuk mencegah serangan ini. Tips mencegah serangan SQL injeksi: gunakan parameter terikat alih-alih menggabungkan nilai input langsung ke dalam string SQL. Yang kedua, validasi input pengguna untuk memastikan bahwa hanya karakter yang valid yang diizinkan. Yang ketiga, bersihkan input pengguna untuk menghapus karakter khusus yang dapat digunakan untuk menyuntikkan kode SQL berbahaya. Yang keempat, gunakan firewall aplikasi web atau WAF yang dapat mendeteksi dan memblokir serangan SQL injeksi. Dan yang terakhir itu, perbarui perangkat lunak aplikasi web secara teratur untuk menambal kerentanan keamanan yang diketahui. Dari PowerPoint saya mengambil jawaban pada modul 7 Web Application Attacks and Countermeasures. Di slide 37, injection flaws are web application vulnerabilities that allow untrusts of data to be interpreted and executed as part of a command or query. Cacat injeksi adalah kerentanan aplikasi web yang memungkinkan data yang tidak terpercaya diinterpretasikan dan dieksekusi sebagai bagian dari perintah atau query. Yang kedua itu, attackers exploit injection flaws by constructing malicious commands or queries that results in data loss or corruption, lack of accountability, or denial of access. Penyerang mengeksploitasi kelemahan injeksi dengan membuat perintah atau query berbahaya yang mengakibatkan hilangnya atau kerusakan data, kurangnya akuntabilitas, atau penolakan akses. SQL injection, it involves the injection of malicious SQL queries into user input forms. Ini melibatkan injeksi query SQL berbahaya ke dalam formulir masukan pengguna. Command injection, it involves the injection of malicious code through a web application. LD berarti injeksi perintah, ini melibatkan injeksi kode berbahaya melalui aplikasi web. LDAP injection, it involves the injection of malicious LDAP statements. Ini melibatkan suntikan berbahaya pernyataan LDAP. Sinkron dengan jawaban yang saya peroleh dari ChatGPT tadi, di mana pilihannya itu C. Sini penjelasannya, serangan SQL injeksi terjadi ketika penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi web. Tertera di slide SQL injection, yang ini melibatkan injeksi query SQL berbahaya ke dalam formulir masukan pengguna. Kemudian kode SQL ini kemudian dieksekusi oleh server database untuk mengakses data sensitif, menghapus atau mengubah data, dan mengganggu operasi database. Itu ada di poin nomor 2. Penyerang mengeksploitasi kelemahan injeksi dengan membuat perintah atau query berbahaya yang mengakibatkan hilangnya atau kerusakan data, kurangnya akuntabilitas, atau penolakan akses. Lalu contohnya ini, misalkan aplikasi web memiliki formulir login yang meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Dari formulir login inilah penyerang memasukkan kode SQL untuk meretas aplikasi web tersebut. Misalnya ini kode berbahaya itu tadi
diselipkan OR 1 sama dengan 1 karena 1 sama dengan 1 selalu benar. Jadi kode SQL ini akan memberikan data dari tabel user. Maka dengan gampangnya hacker bisa mendapatkan semua data dari tabel user karena 1 sama dengan 1 selalu benar. Kode SQL ini yang bisa mengembalikan semua data dari tabel user, sehingga dengan gampangnya hacker bisa login ke akun pengguna yang menjadi target retasannya. Kemudian sekian presentasi dari tugas saya. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.